Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas, seorang tokoh wali dari sederet aulia yang dimakamkan di pemakaman Keramat Jati, Jakarta Timur. Dalam urutan tokoh yang dikebumikan di pemakaman Keramat Jati, Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas merupakan tokoh pertama yang dimakamkan di sana. Habib Muhsin lahir di Hadramaut, Yaman pada tahun 1848. Seperti kebanyakan anak-anak lelaki di Hadramaut, Habib Muhsin tumbuh sebagai anak yang cerdas, rajin, patuh pada orang tua, dan memiliki minat tinggi pada ilmu agama. Sejak kanak-kanak, beliau menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk membantu orang tua, melakukan berbagai pekerjaan rumah, dan belajar ilmu agama kepada para ulama di Hadramaut. Saat beranjak dewasa, beliau berpikir untuk melakukan perjalanan dakwah ke Indonesia. Dari informasi yang beliau dengar, Indonesia merupakan negeri berpenduduk mayoritas Muslim yang sedang dikuasai penjajah Belanda dan Eropa selama ratusan tahun. Beliau juga mengetahui bahwa sejak zaman dahulu, banyak orang-orang Hadramaut termasuk para kerabatnya sendiri yang lebih dulu datang ke Indonesia lalu berdakwah dan menetap hingga menikah dengan wanita Indonesia. Butuh waktu berbulan-bulan lamanya dari Hadramaut untuk sampai ke Indonesia, mengarungi samudra menggunakan kapal kayu. Sudah terlalu banyak juga nyawa melayang akibat kapal kayu yang luluh lantak dihantam ombak dan badai saat dalam perjalanan. Tapi rasanya beliau tidak bisa tinggal diam pada aksi penjajahan yang masih terus berlangsung di Indonesia. Dengan tekad bulat, beliau pun memutuskan untuk berangkat. Setibanya di Indonesia, Habib Muhsin menetap di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Beliau langsung terjun berdakwah dengan metode yang langsung mudah diterima masyarakat setempat. Kunci kesuksesan dakwah beliau adalah karena Habib Muhsin sangat mudah melebur bersama masyarakat lokal dan peka pada apa yang mereka derita. Di tanah Nusantara ini juga Habib Muhsin menemukan pendamping hidup dan menjalani bahtera rumah tangganya. Dua dari istri beliau adalah wanita pribumi asal Kebon Baru, Jakarta Selatan. Dari pernikahannya tersebut, Habib Muhsin memiliki banyak anak. Di antaranya adalah Syarifah Nur Al-Attas dan Habib Salim Al-Attas. Salah satu putri beliau, Syarifah Nur, menikah dengan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, pendiri masjid dan panti asuhan Al-Hawi, Condet. Habib Muhsin menghabiskan sebagian waktu aktivitas dakwahnya di Cililitan dan Condet, sebuah kampung di ujung timur Batavia. Hari-hari beliau dipenuhi oleh aktivitas menolong dan membantu masyarakat lokal, baik itu berupa uang, makanan, pengobatan, ataupun kebutuhan sehari-hari lainnya. Bentuk bantuan pengobatan yang diberikan Habib Muhsin kepada masyarakat kebanyakan hanya berupa doa. Seringkali fenomena karomah atau keramat dari doa beliau terbukti mustajab. Mereka yang sedang sakit rata-rata sembuh setelah didoakan beliau. Hingga akhirnya beliau dijuluki Habib Muhsin Keramat. Bukan hanya sosoknya yang dijuluki keramat, ternyata kampung Cililitan di mana Habib Muhsin sering beraktivitas oleh masyarakat lokal juga dijuluki sebagai kampung keramat. Tidak sampai di situ, daerah di sekitar Cililitan yang dulu memang banyak ditumbuhi pepohonan jati ikut berubah serta memperoleh nama baru dari Jati Lama dan Jati Baru menjadi Kampung Keramat Jati. Dalam perjalanan karir dakwahnya di Indonesia, Habib Muhsin tidak tinggal diam melihat kezaliman rezim kolonial Belanda terhadap masyarakat pribumi.
Sebagai seorang muslim, tentunya beliau berkomitmen untuk mengamalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satu bentuknya adalah penolakan pada kezaliman. Bersama penduduk lokal, beliau terjun dalam sejumlah aksi perjuangan melawan kezaliman rezim Belanda, hingga Belanda menangkapnya pada bulan April 1916 dan menjebloskannya ke penjara. Tapi beliau tidak kapok. Saat keluar dari penjara, perjuangan masih terus beliau lanjutkan. Dalam kitab Tajul A'ras yang ditulis oleh Habib Ali Al-Attas diceritakan, Habib Muhsin merupakan sosok pribadi yang takwa. Setiap tahun pada bulan Ramadan, beliau tidak pernah absen bolak-balik jalan kaki dari rumahnya di Cawang menuju Kuitang hanya untuk mengikuti salat tarawih berjamaah. Di rumahnya atau dimanapun ketika beliau sedang melaksanakan salat, nampak mimik kekhusyuan di wajahnya yang begitu nyata. Seluruh anggota tubuhnya tidak bergerak laksana sebuah tiang. Beliau juga menyambut kedatangan tamu dan menjamu mereka. Tidak pernah sekalipun beliau mengeluh karena banyaknya tamu yang selalu datang. Padahal semua orang tahu Habib Muhsin hidup dalam kemiskinan. Kitab Tajul A'ras juga memuat perkataan Habib Muhsin, singkat namun berbobot. Tidak meminta, tidak terlambat berbuat kebaikan, serta tidak memaksa untuk berbuat kebaikan. Pada tahun 1938, Habib Muhsin wafat. Lautan manusia tumplek ruah di jalan-jalan. Mereka berjalan kaki mulai dari Cawang hingga Condet. Semua menangis. Batavia bersedih. Pejabat teras Belanda kebingungan menyaksikan begitu banyak manusia yang mengantar jenazah Habib Muhsin. Sementara prosesi pemakaman pejabat tinggi Hindia Belanda saja tidak demikian. Masih dalam kitab Tajul A'ras, Habib Ali Al-Attas menceritakan pengalamannya pada hari di mana Habib Muhsin wafat. Saya turut memandikan jenazah beliau. Maka dari tubuh beliau memancar aroma harum semerbak seperti aroma bayi yang selalu bersih. Kemudian seusai kami mensalati dan menguburkan beliau, tiba-tiba muncul seekor burung berwarna hijau dan berbulu indah. Burung itu mengepakkan sayapnya persis di hadapan saya. Tidak lama kemudian, burung tersebut menghilang entah kemana. Kemudian saya berkata kepada jamaah yang hadir di sana, sebenarnya burung tadi adalah arwah Habib Muhsin.